Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zulfianti dari kelas Akuntansi Reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang trilogi kesempurnaan Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih maksud dari trilogi kesempurnaan Islam ini? Nah, akan kita bahas satu persatu, mulai dari pengertian, konsep dasar, sampai bagaimana ketika unsur saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama adalah pengertian dari teologi kesempurnaan Islam. Islam adalah agama samawi yang sempurna, atau bisa disebut dengan kafah. Artinya, tidak ada satupun perkataan dalam kehidupan manusia yang luput dari bimbingan ajaran Islam. Mulai dari urusan pribadi, sosial, sampai ekonomi semuanya sudah diatur. Nah, kesempurnaan ini ternyata tersusun dari tiga konsep dasar, yaitu yang pertama ada iman yang melahirkan konsep akidah. Lalu yang kedua ada Islam yang melahirkan konsep syariat. Yang ketiga ada ihsan yang melahirkan konsep akhlak. Ketiga ini bukan berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, gabungan tiga konsep inilah yang kita sebut sebagai trilogi kesempurnaan Islam. Lalu ada dasar konseptual, yaitu berasal dari hadis Jibril. Jawabannya ini tuh hadis ini tuh diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya pada suatu hari malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, dari tiga jawaban Nabi inilah lahir tiga bidang kajian yang akan kita bahas. Pertama ada iman. Ketika kita ditanya soal iman, Nabi menjawab dengan menyebutkan 6 rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, serta kode dan kodar, baik maupun buruk. Dari sinilah lahir bidang kajian yang disebut akidah. Lalu yang kedua, ada Islam. Nabi menjelaskan rukun-rukun praktik keagamaan, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Konsep ini melahirkan bidang kajian yang disebut dengan syariat, yaitu aturan pelaksanaan ajaran agama ya dalam bentuk perbuatannya. Lalu yang ketiga adalah ihsan. Nabi menjelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan kalau kita tidak sanggup membayangkan itu, maka minimal kita menyadari bahwa Allah senantiasa tuh melihat kita dalam segala hal apapun. Jadi konsep ihsan ini yang melahirkan bidang kajian akhlak karena penghayatannya akan kehadiran Allah itu akan tercermin dalam perilaku dan budi pekerti kita sehari-hari. Jadi tiga jawaban Nabi dalam hadis Jibril inilah yang menjadi dasar lahirnya tiga konsep akidah, syariat, dan akhlak. Lalu akidah sebagai pondasi keyakinan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu akidah ya. Secara bahasa, akidah berasal dari akoda yang artinya ikatan atau simpul. Sesuatu yang bersangkutan dengan kuat. Sedangkan secara istilah, akidah berarti keyakinan hati yang mengingatkan dan menjadi dasar bagi segala aktivitas seorang muslim. Jadi, bisa dibilang akidah ini adalah fondasi utama tempat berdirinya seluruh bangunan ajaran Islam. Kalau akidah seseorang tidak kokoh, maka seluruh amal ibadah akan dan perilakunya juga tidak punya pijakan yang kuat. Akidah Islam ini dibangun karena atas 6 rukun iman, yaitu satu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada kode dan kodar. Nah, apa sih fungsi akidah ini dalam kehidupan kita? Akidah itu ibarat kompas yang mengarahkan seluruh tindakan seorang muslim. Ketika akidah seseorang kokoh, kita akan punya motivasi ibadah yang murni, ikhlas, karena kita tuh sadar bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau ada penyimpangan dalam akidah, kayak eh, bertimba, ber, bertimba balik itu ya, misalnya syirik, ragu terhadap kenabian, atau menolak hari akhir, kayak nggak akan ada hari akhir gitu.
itu tuh bisa meruntuhkan seluruh bangunan keislaman seseorang. Maupun dia rajin ibadah sekalipun, itu tuh gak bisa. Lalu ada syariat. Syariat sebagai aturan dan hukum kehidupan. Setelah akidah, sekarang kita bahas konsep yang kedua, yaitu syariat. Secara bahasa, syariat itu artinya jalan menuju sumber air, yang kemudian dimaknai sebagai jalan hidup yang harus ditempuh manusia sesuai dengan kehendak Allah. Secara istilah, syariat adalah keseluruhan aturan, hukum, dan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, maupun dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Cakupan syariat ini secara garis besar terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, yaitu ibadah madhah atau ritual murni yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah, contohnya seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu yang kedua ada muamalah, yaitu interaksi sosial yang mengatur hubungan horizontal antara manusia, mencakup bidang ekonomi, pernikahan, pidana, politik, dan kenegaraan, secara hukum, acara, dan peradilan. Salah satu karakter penting dari syariat ini adalah sifatnya yang moderat, atau disebut wasyatiyah. Artinya, syariat ini menyeimbangkan antara kepentingan Allah dan kepentingan manusia, antara idealitas ajaran dan realitas kehidupan, serta antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif masyarakat. Prinsip inilah yang membuat syariat Islam tetap relevan sepanjang zaman. Lalu, apa fungsi syariat ini sih? Syariat itu berfungsi sebagai kerangka operasional yang menerjemahkan keyakinan akidah ke dalam tindakan nyata. Jadi kayak perilakunya gitu loh. Jadi tanpa syariat, akidah tuh hanya akan menjadi keyakinan abstrak yang tidak berdampak pada kehidupan kita. Gitu. Lalu ada yang selanjutnya, yang ketiga itu akhlak sebagai puncak tertinggi keimanan. Nah, secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak adalah keadaan jiwa yang sudah melekat sedemikian rupa sehingga melahirkan perbuatan secara spontan tanpa perlu berpikir atau pertimbangan panjang lagi. Akhlak ini lahir dari konsep Islam tadi, yaitu penghayatan mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kehidupan manusia atau kehidupan kita. Akhlak ini menempati kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri diutus dengan misi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan ada hadis yang menegaskan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak dalam Islam ini mencakup tiga dimensi hubungan. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam semesta. Nah, kenapa akhlak ini dianggap sebagai puncak dari tiga konsep? Karena ihsan merupakan tahapan tertinggi setelah iman dan Islam. Jadi seseorang yang sudah sampai ke tahap ihsan secara otomatis akan menampilkan akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupannya. Secara alami dan kayak nggak perlu dipaksa. Kayak dia tuh udah ada na, nalurinya sendiri. Lalu kita akan membahas hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Ketiga komponen trilogi ini punya keterkaitan yang sangat erat dan bersifat organik, sehingga sering diibaratkan sebagai sebuah pohon yang utuh. Gambaran ini diambil dari perumpamaan pohon yang baik dalam Al-Quran, yaitu di surat Ibrahim ayat 24-25. Pohon yang akarnya kuat menghujam ke bawah dan cabangnya menjulang tinggi ke atas, serta senantiasa berbuah pada setiap musim atas izin Allah. Kalau kita analogikan, akar itu adalah akidah. Akidah ini menjadi pondasi yang menopang
dan menghidupi seluruh bagian pohon. Tanpa akar yang kuat, pohon akan mudah roboh sekalipun batang dan daunnya terlihat rimbun. Lalu yang kedua, batang dan daun itu adalah syariat. Nah, mereka tuh merepresentasikan fikih wajib, fikih kolektif, serta amalan sunnah yang menopang tegaknya struktur pohon secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu adalah buahnya. Nah, buahnya ini tuh akhlak. Jadi, akhlak ini merupakan hasil dari hasil akhir yang dituai berupa kebaikan yang dirasakan oleh diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. Jadi, dari analogi ini kita bisa memahami bahwa ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada salah satu aja kayak hilang atau lemah, maka pohon keislamannya tidak akan sempurna kan? Lalu kita akan masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, ayo kita simpulkan bareng-bareng. Trilogi kesempurnaan Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, merupakan tiga pilar yang lahir dari konsep dasar iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril tadi, ketiganya bukan entitas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan organik yang menopang dan saling menyempurnakan. Untuk lebih jelasnya nih, akidah berperan sebagai pondasi keyakinan yang mendasari seluruh pandangan hidup dan motivasi ibadah seorang muslim. Lalu syariat berperan sebagai kerangka hukum yang mewujudkan keyakinan tersebut gitu loh, ke dalam aturan dan praktik hidup yang nyata, kehidupan sehari-harinya gitu, dan terukur. Lalu akhlak ini berperan sebagai puncak pencapaiannya, kayak final chapter gitu. Dan syariat juga dijalan kayak buah dari akidah dan syariat yang dijalankan dengan taat gitu. Jadi kehidupan beragama yang utuh dan kafah itu hanya bisa tercapai kalau tiga dimensi ini dijalankan secara seimbang dan beriringan. Dengan memahami dan mengamalkan trilogi ini secara menyeluruh, semoga kita sebagai seorang muslim bisa meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menjadi teladan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana misi diturunkannya Islam itu sendiri. Sebagai penutup, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai trilogi kesempurnaan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi wawasan kita bersama tentang bagaimana akidah, syariat, dan akhlak itu saling berkaitan dengan erat dan membentuk keislaman yang utuh. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.